Selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Rabu 15 Februari 2017, bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam kasih dan damai Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Semoga penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan pada hari ini senantiasa beserta saudara dan saudara yang terkasih. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 hingga 26. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan hening seketika untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Lalu Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan berkata, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi kelihatannya seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari, mata merupakan organ tubuh yang sangat penting. Begitu pentingnya sehingga ada ungkapan bahwa melalui mata kita dapat melihat kepribadian seseorang. Malah ramai orang yang menyatakan bahwa mata tidak pernah berbohong. Mata benar-benar merupakan jendela untuk melihat ke dalam diri dan jiwa manusia. Dan bukan itu saja, mata juga merupakan jendela yang memungkinkan kita mampu melihat berbagai keindahan dunia ini. Lalu bagaimana kalau indera penglihatan kita itu rosak? Hilang juga harapan kita untuk terus menikmati warna-warni dunia? Saudara dan saudari, setiap dokter akan mengakui bahwa kemauan, keinginan dan usaha seseorang untuk menjadi sembuh adalah obat yang paling mujarab. Tanpa kemauan, tanpa keyakinan akan sembuh, dokter juga tidak mampu untuk membantu. Pengalaman yang sama dialami oleh Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang yang sakit, berulang kali Yesus menyatakan kepada para pesakit yang datang kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini berarti kunci penyembuhan terletak di dalam hati atau batin manusia sendiri. Seperti kesaksian yang kita dengar di dalam Injil pada hari ini, kita selidiki mengapa orang buta tersebut tidak langsung mengalami kesembuhan setelah dijamah Yesus. Apakah kuasa Tuhan Yesus kurang? Atau iman orang buta tersebut kecil?
Atau adakah pengajaran tertentu yang hendak disampaikan Tuhan Yesus melalui peristiwa penyembuhan ini? Bagi saya dan kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus pasti tidak berkurangan untuk menyembuhkan orang buta ini. Bukankah karya-karya mukjizat Yesus sebelum ini menghasilkan kesembuhan sempurna? Dari pertanyaan Yesus kepada orang buta itu, kita boleh mengambil satu kesimpulan bahwa orang buta ini kurang beriman. Orang buta ini ragu-ragu sehingga dia belum mengalami kesembuhan sempurna. Ini mungkin serupa dengan kejadian di Nazaret. Saudara-saudari boleh membacanya di Injil Markus bab 6, 1 hingga 5. Yaitu karena kurangnya iman penduduk Nazaret, Yesus pun tidak dapat berbuat banyak mukjizat di sana untuk mereka. Namun sudah pasti peristiwa penyembuhan orang buta ini memiliki fungsi pengajaran untuk para murid Yesus dan kepada kita semua. Kisah penyembuhan ini diletakkan di antara kisah-kisah sebelumnya yang memperlihatkan kebutaan atau kecetekan rohani para murid dan juga pemuka agama, dan kisah-kisah sesudahnya seperti pengakuan iman Petrus dan kisah pemuliaan Tuhan Yesus yang menyatakan anugerah Tuhan yang mencerahkan mata rohani para murid. Nah, kisah penyembuhan ini sudah pasti menjadi satu tanda atau satu petunjuk bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin seseorang boleh disembuhkan secara rohani. Dan juga secara penyembuhan fisikal. Demikian juga iman sangat berperanan dalam kesembuhan tersebut. Hanya anak-anak Tuhan yang menyambut karya Tuhan yang hati terbuka akan melihat kesempurnaan karya Tuhan dalam hidup mereka. Dari sudut yang lain pula, jika kita menjadi orang buta pada waktu itu dan ketika Yesus meludahi mata kita dan menumpangkan tangannya di atas kepala kita, secara perlahan kita dapat melihat diri kita sendiri. Kita melihat dengan jelas kemanusiaan kita. Kita hanya manusia, bukan apa-apa. Namun Tuhan mengaruniakan hidup bagi kita. Melalui putranya, Ia menyelamatkan hidup kita. Dan hidup kita yang lemah, rapuh ini selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Semua terjadi dalam hidup kita semata-mata karena kasih-Nya. Seringkali saudari, walaupun kita dapat melihat, kita masih juga mengalami kebutaan. Kita tidak dapat melihat kemanusiaan kita sendiri, bahkan orang lain. Kita tidak dapat menghargai hidup kita sendiri, terlebih lagi menghargai orang lain. Yang kita lihat hanyalah kepentingan hidup kita sendiri, keinginan kita, cita-cita kita untuk selalu dapat hidup nyaman dan aman. Bagaimana kita dapat semakin dihormati dan dipedulikan? Kita tidak dapat melihat orang lain apa adanya. Bahkan roh yang ada dalam sudut hati kita pun tidak pernah kita pedulikan. Dalam apapun situasi kita hari ini, saudari, marilah kita jujur dengan diri kita sendiri. Dan tentu jujur kepada Tuhan karena Dia Maha Tahu. Adakah keraguan-raguan dalam iman kita yang mengaburkan penglihatan kita akan kuasa dan karya yang dahsyat? Kalau ya, marilah segera menundukkan kepala kita dan mohon pengampunan-Nya. Mintalah iman kepada Dia yang pasti akan memberikannya kepada yang meminta
dengan tulus ikhlas. Nyatakan iman itu dengan tindakan mempercayai Yesus dan hidup melayaninya dengan sungguh-sungguh. Ya Yesus, jelitkanlah mata hati kami anak-anak-Mu untuk melihat segala kebaikan-Mu, dan bukalah pengertian kami untuk memahami hal yang layak kami mohonkan kepadamu setiap waktu. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Februari 2017. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Kami juga ingin menyampaikan salam kepada para pendengar Fresh Juice yang berada di New York, Amerika, khususnya bagi komunitas Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Michael dari Keluarga Katolik Indonesia New York yang merayakan ulang tahun yang kedua pada hari ini.